pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi bagi keluarga yang berada dalam kategori kurang mampu. Pemerintah kini memperketat sistem pendataan. Transisi dilakukan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menuju data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang lebih terintegrasi. Digitalisasi kini menjadi tumpuan utama dalam memangkas jalur birokrasi yang panjang. Masyarakat tidak lagi harus mengantre secara fisik karena pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat ponsel pintar. Verifikasi penerima manfaat pada tahun 2026 mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem ini fokus pada pemetaan data tunggal sosial ekonomi nasional serta penetapan desil prioritas kelompok rentan. Pemerintah mengklasifikasikan bantuan ke dalam beberapa program prioritas. Calon penerima diharapkan memilih jenis bantuan yang paling relevan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Program Keluarga Harapan PKH tetap menjadi skema bantuan bersyarat bagi keluarga miskin. Pencairan dana dilakukan secara bertahap melalui rekening bank Himbara atau Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Selanjutnya, terdapat bantuan pangan non-tunai BPNT atau program sembako. Bantuan ini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi harian dengan nilai Rp200.000 setiap bulannya. Bagi setiap penerima manfaat, saldo non-tunai tersebut hanya dapat dibelanjakan untuk bahan pokok seperti beras dan telur. Transaksi dilakukan melalui e-warung atau agen resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Masyarakat harus memenuhi kriteria administratif agar pengajuan tidak ditolak otomatis. Syarat utama adalah warga negara Indonesia WNI yang memiliki EKTP dan nomor induk kependudukan NIK yang valid. Kartu keluarga KK yang digunakan harus versi terbaru yang sudah tersinkronisasi dengan pusat data kependudukan. Pemohon juga wajib terdaftar secara resmi di dalam sistem DTSEN atau DTKS. Kriteria lainnya adalah bukan merupakan aparatur sipil negara ASN, anggota TNI, atau Polri, pegawai BUMN maupun BUMD juga dilarang masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial ini. Sistem akan memverifikasi bahwa pemohon tidak memiliki upah bulanan di atas UMP atau UMK. Melalui data BPJS Ketenagakerjaan, pemohon juga tidak boleh sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah. Jalur pertama yang dapat ditempuh adalah melalui aplikasi Cek Bansos resmi milik Kemensos. Calon pemohon perlu mengunduh aplikasi di Play Store atau App Store dan membuat akun baru. Proses pendaftaran akun memerlukan input data NIK, nomor KK, serta alamat email aktif. Pemohon juga wajib mengunggah foto KTP asli dan swafoto, memegang KTP dengan kualitas cahaya yang baik. Setelah akun terverifikasi, pilih menu daftar usulan dan klik tambah usulan. Isi formulir kondisi demografi dan tentukan jenis bantuan, baik PKH atau BPNT, sesuai kebutuhan keluarga. Jalur kedua adalah menggunakan portal Perlinsos yang terintegrasi dengan identitas kependudukan digital (IKD). Masyarakat juga bisa meminta bantuan kepada agen Perlinsos di domisili masing-masing. Pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, atau operator desa dapat membantu proses pendaftaran melalui portal pendamping. Bagi warga yang mengalami kendala akses internet, pendaftaran offline tetap tersedia. Masyarakat bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa EKTP asli dan fotokopi KK untuk diproses secara manual. Usulan tersebut nantinya akan divalidasi melalui musyawarah desa atau kelurahan. Jika disetujui, pihak desa akan meneruskan usulan ke Dinas Sosial tingkat kabupaten atau kota untuk diproses ke tingkat pusat. Masyarakat dapat melakukan pengecekan status secara berkala melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan alamat domisili secara lengkap, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Tuliskan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP dan masukkan kode CAPTCHA keamanan. Setelah klik tombol cari data, sistem akan menampilkan tabel berisi status periode pencairan, bantuan, penyebab utama penolakan. Sistem biasanya adalah ketidaksesuaian data antara KTP dan KK.
Pastikan ejaan nama sepenuhnya, identik dan kualitas foto dokumen yang diunggah tidak buram atau terkena pantulan cahaya. Pemerintah juga mengimbau kejujuran dalam pengisian data ekonomi pendamping. PKH akan melakukan validasi silang di lapangan bersama ketua RT atau RW untuk memastikan bantuan tepat sasaran.